meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Raf. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sholihan waj'alni minan najihin. Amin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk. Dalam lagu nasional tadi Nusa Bangsa Kita Bela Bersama, ya, kita sebagai warga Indonesia harus rela membela tanah air kita dengan segala upaya yang kita bisa. Terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Abe Muzaki, Arvel Faik Nur Hermawan, Hadir. Cika Amalia Putri, Devani Afnan Jinan, Fadli Farhan Nur, Maulidia Chandra. Jatuh di kamar mandi. Kita doakan bersama semoga cepat sembuh ya. Muhammad Aliuddin Latif. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Oke. Kita? Oh, kita Sri Noviana. Wildan Hanafi. Gilang Ramadan. Syarifah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita melaksanakan pembelajaran daring. Bahagia tidak kembali ke sekolah? Bahagia ya, semangat ya, Ibu juga bersemangat sekali.
Kemudian anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Ada yang tahu teks narasi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan menjawab. Narasi adalah salah satu benda teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realitas. Teks narasi sendiri adalah teks pemberitaan suatu kisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks narasi atau cerita imajinasi adalah teks imajinasi yang mengisahkan kisah imajinasi. Ada yang sudah pernah membuat tulisan teks narasi? Cerita karangan bebas? Sudah pernah ada? Ya, bagus sekali. Teks narasi adalah teks cerita imajinasi. Pada pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Alyudin masih ingat? Rifa, silakan. Betul sekali. Teks yang menggambarkan suatu objek sehingga orang yang mendengar seolah-olah bisa melihat sendiri objek yang digambarkan. Oke, sekarang kita akan melihat tayangan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indeks pencapaian kompetensi. Nanti lihat ke layar ya. Kompetensi intinya untuk KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Kemudian kompetensi dasarnya 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi menguraikan ciri bagian struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Untuk yang 4.4 atau keterampilan G, ini ranah keterampilan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk teks narasi atau imajinasi secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Kemudian IPK-nya 4.2.1 mencipta teks narasi atau cerita imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat, kaidah penggunaan kata atau kalimat atau tanda baca atau ejaan. Kemudian semuanya memperhatikan ya, bilang perhatikan tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati tayangan slide PowerPoint tentang KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran teks narasi atau cerita imajinasi, dan tayangan YouTube tentang materi teks narasi atau cerita imajinasi, dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menguraikan ciri bagian-bagian pada struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi, dan menulis teks narasi atau cerita imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat atau tanda baca atau ejaan dengan rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif selama pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran, kita akan melihat tayangan YouTube tentang materi teks narasi. Sudah kalian lihat tadi ya PowerPoint-nya, tujuan pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lihat tayangan YouTube untuk materi pembelajaran, oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah, Ibu senang banget kalau kalian sehat. Oke. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Pernah dengar ya cerita fantasi? Cerita karangan, cerita khayalan. Banyak cerita-cerita fantasi yang sangat menarik. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang membangun cerita fantasi. Kalau sudah, dari cerita fantasi yang kalian pelajari, kalian akan belajar untuk menceritakan kembali. Paham ya? Oke, ikutilah rangkaian videonya dengan tetap semangat. Kita semua akan semangat, ya, supaya kalian bisa menceritakan kembali dengan sangat baik. Terima kasih. Dalam pembahasan bab kali ini, kita akan memahami dan menciptakan cerita fantasi. Ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3. Menelaah struktur dan pembahasan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang keempat, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari pembuatnya. Cerita semacam ini dibuat dengan kreativitas tinggi dan pengembangan karakter yang begitu sangat unik. Yang selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemukan di dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi, berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal ini tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Unsur-unsur yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita di sini terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayalan yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supranatural, dan futuristik. Unsur yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan sendiri. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu juga tentunya. Unsur yang keempat adalah tokoh unik, memiliki kesaktian.
Tokoh dalam cerita fantasi biasa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh juga ada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman tentunya. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Unsur yang kelima adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dilihat oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Unsur yang keenam adalah bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat, variasi kata yang cukup menonjol, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, teks fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ada dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Dalam kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misal cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan penulis semata. Lalu yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, seperti memakai nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Lalu jenis cerita fantasi menurut teks fantasi berdasarkan latar cerita. Ada dua juga. Yang pertama, latar waktu sezaman. Artinya menggunakan latar yang satu masa saja, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Yang nomor dua, latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misal, masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Kita masuk pada struktur cerita fantasi. Di sini ada 3 struktur dalam cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian yang paling awal, isinya pengenalan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menceritakan adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Lalu, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi biasanya berisi tentang konflik yang mulai muncul. Komplikasi adalah tantangan atau kesulitan yang dialami tokoh utama. Komplikasi juga menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Akhirnya, bagian ini akan memuncak hingga sampai klimaks. Lalu, struktur cerita fantasi yang ketiga adalah resolusi. Resolusi disebut juga penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian atau akhir dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga bisa menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang tokoh utama alami. Lalu di sini ada contoh-contoh cerita fantasi. Di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali cerita fantasi yang disuguhkan dalam bentuk karya digital. Beberapa di antaranya karya digital atau film yang bersifat fantasi adalah Ultraman, Harry Potter, Hulk, dan Kerasakti. Selain itu, ada juga cerita fantasi berbentuk film kartun yang sangat terkenal saat ini.
misalnya Doraemon, Upin Ipin, serta Naruto. Bahkan di Indonesia juga punya loh cerita fantasi dalam bentuk film yang judulnya apa? Adit dan Sopo Jarwo, Si Unyil, Keluarga Somat. Pasti kalian sering lihat kan di televisi. Putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Selalu happy, selalu berpikir positif, dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat tayangan YouTube tadi, kita bisa dipahami tentang ciri bagian struktur dan kebahasaan teks narasi. Aliudin sudah paham? Sudah. Fadli sudah paham? Sudah. Gilang sudah paham? Kita? Baik, kalau kalian sudah paham, maka kita akan membuat project. Ya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan model project based learning. Jadi kita membuat sebuah proyek, kita desain bersama proyeknya. Kita akan mendiskusikan ciri bagian struktur dan kebahasaan. Kemudian untuk ranah keterampilan, kita semua akan membuat sebuah teks narasi atau cerita imajinasi. Oke. Untuk diskusi, kalian kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? 20 menit cukup? Oke. Baiklah. 20 menit kalian gunakan untuk mendiskusikan. Oke. Menguraikan ciri bagian, struktur dan kebahasaan teks narasi, dan menyusun cerita teks narasi. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Ayo tampak mengerjakan. Ya, silahkan. Bagaimana? Orientasi adalah pengenalan tokoh cerita. Di awal paragraf 1 itu orientasi. Jadi mengenalkan dalam cerita narasi itu tokohnya siapa, dia bagaimana, kehidupannya itu di mana, itu namanya orientasi. Pengenalan tokoh ya. Ada yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Komplikasi itu awal masalah yang dialami oleh tokoh cerita. Ya, biasanya itu ada di tengah-tengah. Setelah pengenalan tokoh, baru ada komplikasi. Ada lagi? Ya, silakan. Resolusi itu penyelesaian masalah. Jadi masalah yang ada di komplikasi diselesaikan dalam resolusi. Ingat penulisannya harus sesuai dengan struktur kebahasaan. Huruf besarnya, tanda bacanya, awal alinea menjorok ke dalamnya.
bagi tugas ya. Ada yang menguraikan ciri bagian struktur dan kebahasaan, ada yang mengerjakan menyusun teks narasi. Penilaian kelompok. Saya ulang ya saya. Ingat langkah-langkahnya. Pertama, tentukan temanya. Oke. Kemudian dari tema tersebut dikembangkan menjadi kerangka karangan. Dari kerangka karangan dikembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh dengan memperhatikan 3 struktur teks narasi. Apa saja 3 struktur itu? Orientasi, komplikasi, resolusi. Betul sekali. Ingat struktur bahasannya ya. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada kata
yang menunjukkan waktunya. Kemudian ada kata yang menunjukkan ungkapan keterkejutan, seperti tiba-tiba atau mendadak, ya. Jadi dalam teks narasi ada keajaiban. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi dalam teks narasi. Jangan ngantuk, jangan ditinggal ngantuk. Tadi kamu sudah sarapan belum? Sudah. Jangan ngantuk ya. Ikut berpartisipasi yang aktif dalam diskusi kelompok. aux input mode. The Bluetooth device is ready to pair.
Nah, itu harusnya ditulis dulu, baru dikembangkan menjadi karangan yang utuh. Belum. Ini malah wis ono karangane, sudah ono kerangkane. Plus kerangkanya di sini dulu. Oke. Paham? Paham yang dimaksud kerangka karangan? Garis besar dari paragraf itu. Itu kalimat utamanya. Nih, Anita menemukan 3 kotak berwarna ungu. Itu ditulis di sini dulu. Ini kerangkanya, ya. Kemudian yang kedua, tiga sahabat berkumpul di rumah Anika. Intinya dari masing-masing paragraf itu nopo.
siswa pilihan dari SMP Al-Atar. Untuk Andi, Handi, dan Dani adalah siswa pilihan dari SMP Al-Atar. Nah, ini mereka melihat Handi berada di lubang. Ini kan ini kalimat utamanya kan ya. Ini namanya kerangka karangnya, terus kamu kembangkan jadi segini. Ini kerangka karangnya ini dulu, ya. Terus kerangka karang. FM Tender. Aux input motor. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input motor. The Bluetooth device is ready to pair. FM Tender. Aux input. Wes ya, Ibu berdiri lagi. FM Tender. 同一模式。 Ayo masing-masing ketua kelompok mengaktifkan kelompoknya. Yang aktif. Jangan ditinggal melamun atau ngantuk. FM Tender. 同一模式。 Amelia menjorok ke dalam ya. Sidanya malah dia di sana bercetak. Sudah berpuluh-puluh menit. FM Tender. 同一模式。 逢低模式。 Nah, itu harusnya ditulis dulu, baru dikembangkan menjadi karangan yang utuh. Belum. Ini malah wis ono karangane, sudah ono kerangkane. Terus kerangkanya di sini dulu. Oke. Paham? Paham yang dimaksud kerangka?
Tiga sahabat berkumpul di rumah Anika. Intinya dari masing-masing paragraf itu nopo ditulis sebagai kerangka, ya. Ini sudah warna musikal. Aux input mode. The Bluetooth device is ready to pair. Kita rehat dulu sebentar. Semuanya selesaikan, letakkan pulpennya di situ. Ayo semuanya rehat dulu. Letakkan alat tulisnya. Kita akan memainkan tepuk tangan supaya kalian tidak ngantuk, tidak bosan, ya. Aturannya begini. Kalau ibu mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak ada tepuk tangan. Yang salah berselawat di depan. Ya? Siap? Konsentrasi. Ayo tangannya. Tepuk tangan yang kuat supaya semangatnya kembali lagi. Siap? Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Kamu nggak kuning tepuk tangannya. Harus kuning. Selamat sore.
bagi tugas ya. Ada yang menguraikan ciri bagian struktur dan kebahasaan, ada yang mengerjakan menyusun teks narasi. Ayo masing-masing ketua kelompok mengaktifkan kelompoknya. Yang aktif. Jangan ditinggal melamun atau ngantuk. Amelia menjorok ke dalam ya. Sidanya malah dia di sana bercetak. Kawan. Dari ketiga kelompok ini yang sudah selesai, silakan mempresentasikan di depan kelompok lain untuk memberikan tanggapannya. Kelompok 3 sudah siap? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Anggotanya ada 3, yang sakit 1, tinggal 2. Yaitu Khalid Muzafir dan Arifin Baik. Silakan dibacakan. Bagian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan bagian itu. Anika dan kedua sahabatnya menyukai warna biru. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil teks narasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidin Latif dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadli Farhanur, Cika Amalia Putri, Tina Sarifatul Nisa. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi teks narasi kelompok saya yang berjudul Kisah Petani dan Angsa Bertelur Emas. Kisah petani dan angsa bertelur emas tersebutlah di zaman dahulu. Hiduplah seorang petani miskin yang mempunyai seekor angsa yang sangat cantik. Petani itu merawat si angsa dengan baik hingga suatu hari, pada saat petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Petani tersebut mengambil dan membawa telur emas ke pasar dan menjualnya. Kejadian yang sama terulang untuk hari berikutnya, sehingga dalam waktu yang singkat petani tersebut mulai menjadi kaya. Tetapi tidak lama kemudian keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap harinya.
Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Gagasan bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas sang angsa sekaligus dengan memotong sang angsa. Tetapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan, tidak ada sebuah telur yang dapat dia temukan, dan angsanya yang sangat berharga terlanjur mati dipotong. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih akan kehilangan semua yang dimilikinya. Maka bersyukurlah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Terima kasih, tepuk tangannya. Silakan dari kelompok 2 untuk menanggapi. Ya, silakan Gilang. Badan bagus lucu dan mengandung semua unsur seperti orientasi, komunikasi, dan resonansi. Ya, terima kasih Gilang. Silakan. Silakan maju ke depan. Dipresentasikan ya. Perkenalkan, nama saya Devania Franjinan, dan nama kelompok saya dan nama anggota kelompok saya adalah Nazla Aulia Salsabila, Ilham Ramadan, dan Muhammad Wildan Hanafi. Saya akan membacakan contoh teks narasi yang bertemakan belajar bersama Bapak Pendidikan Nasional. Pada hari Kamis, 2 Mei, tepatnya Hari Pendidikan Nasional, Rani dan teman-temannya pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Semuanya berpencar untuk mencari loker buku tentang sejarah Indonesia. Dan tiba-tiba terdengar suara Beni memanggil teman-temannya. Rani, Edo, Dinda, ayo ke sini, aku sudah menemukannya. Buku sejarah tentang Bapak Pendidikan Nasional. Mereka semua sedang sibuk membaca dan mencari informasi. Tiba-tiba keempat anak itu seperti tertarik ke dalam buku tersebut. Di mana kita? Tanya Dinda. Sepertinya kita berada di masa lampau pada masa peringatan Hari Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, jawab Edo. Di tengah-tengah mereka sedang kebingungan, di depan mereka muncul seorang laki-laki yang berwibawa dan berpakaian rapi. Kalian saya panggil untuk menemui leluhurmu, laki-laki itu berucap dengan penuh wibawa. Siapa Anda? Sambil gemetar, Beni memberanikan diri untuk bertanya. Aku adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, jawab keempatnya bersuara dengan lantang. Ya, akulah Ki Hajar Dewantoro yang sejak muda selalu belajar dan berlatih keras untuk menjadi orang yang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Ada yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa? Saya selalu berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari, jawab Rani. Saya belajar tiap malam dan mengikuti les semua mata pelajaran, dan saya selalu ranking 1 di sekolah, sahut Edo. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan satu jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Keempat anak itu berpikir dengan keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata Beni meluncur dengan lancar. Kami selalu mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun, kata keempat anak itu bertutur dengan lancar. Selesai menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman yang cukup keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka. Tiba-tiba mereka sudah kembali berada di perpustakaan tempat mereka mencari informasi tadi. Keempatnya mengusap mata, seakan tidak percaya tentang apa yang mereka alami.
Benar apa kata Ki Hajar Dewantara tadi? Rani berucap lirih. Ya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, ucap Denny. Ya, kita juga harus memiliki perilaku yang baik dan juga harus berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Edo berteriak lantang sambil mengajak temannya untuk mengumpulkan informasi dan tugas dengan tepat waktu. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Pak Ali. Sudah? Ya, bertanya. Kelompok 1 untuk menanggapi. Ya. Presentasi kelompok 3 sudah bagus. Keterangannya untuk kelompok 3 dikaitkan sama-sama. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari pemaparan kalian, ya, Ibu sampaikan untuk kelompok 1, kelompoknya Aliuddin Latif, Fadli Farhan Nur, kemudian Cika Amalia, kemudian Syarifah, ya, mendapatkan nilai 4,6. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2, Muhammad Wildan Hanafi, Nazla Aulia, Gilang Ramadan, dan Devani juga mendapatkan nilai 4,6. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dan kelompok 3, Habib Muzaki, Arfel, Faik, Maulidia, kemudian kita mendapatkan nilai 4,3. Tepuk tangan juga. Jadi saya kasih koreksi ya untuk kelompok 1, kisah petani dan angsa yang bertelur emas, ya. Penggunaan pilihan katanya itu kurang dikembangkan, ceritanya sangat pendek sekali, ya. Tapi sudah strukturnya sudah lengkap, sudah memuat orientasi. Apalagi yang kedua? Komplikasi dan resolusi. Yeah. Untuk kelompok 2, kelemahannya juga sama dengan pilihan kata karena bahasanya sangat formal. Untuk ukuran cerita imajinasi itu seperti film dokumenter. Jadi kurang menggunakan kata-kata yang mengandung keterkejutan, kemudian penanda waktu, ya. Jadi masih perlu belajar menggunakan jalan cerita yang lebih menarik lagi. Kemudian untuk kelompok 3 itu di kaidah kebahasaannya.
masih perlu belajar lagi supaya jika membuat cerita narasi akan menghasilkan cerita yang lebih baik. Bagaimana anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagus sekali, terima kasih. Ada hambatan yang kalian rasakan? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada hambatan yang kalian alami? Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama struktur dan kebahasaan teks narasi. Yang pertama strukturnya ada 3 apa saja? Orientasi, Komunikasi dan resolusi. Betul. Kemudian ciri kebahasaannya apa saja? ada keajaiban, Ya. ide cerita, Ide cerita bebas, terus menggunakan berbagai latar, menggunakan berbagai latar. tokoh unik, kesaktian, Iya, tokohnya unik, memiliki kesaktian, terus bersifat fiksi, bersifat fiksi, artinya kita bebas berhayal, ngarang cerita sebebas-bebasnya. Oke, terima kasih. Ini sangat menyenangkan buat kita semua. Tepuk tangannya mana? Bagus sekali. Kemudian LKPD yang Ibu bagikan, kalian kerjakan di rumah. Besok minggu yang akan datang, pelajaran selanjutnya dikumpulkan ya, untuk mendapatkan penilaian individu untuk ranah pengetahuan. Yang tadi secara kelompok itu untuk ranah keterampilan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di akhir penghujung pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sangat baik, sangat bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada minggu yang akan datang kita akan belajar tentang teks prosedur. Jangan lupa di rumah latihan soal ya. Menggunakan quizzes.com, di sana banyak soal-soal yang bagus supaya pengetahuan kalian lebih dalam lagi. Jangan lupa membantu orang tua di rumah, bersikaplah sopan santun terhadap orang-orang yang lebih tua dan bersikap penuh kasih sayang terhadap orang yang lebih muda. Silahkan ketua kelas ditutup dengan doa. siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.